Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel yang berbahagia ini. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita omon-omon politik 2024 ya, tentang sandiwara para politikus ya. Sahabat-sahabat sekalian ya, jadi politikus itu harus pandai bersandiwara, memainkan sandiwara, menjadi peran sandiwara yang terbaik. Sehingga apa? Tujuan bersandiwara atau membuat film itu ya, supaya penonton-penontonnya terharu ya, supaya penonton-penontonnya ini merasa kasihan, supaya penonton-penonton ini merasa empati, supaya penonton-penontonnya ini emosional. Jadi bagaimana seorang aktor daripada politikus ini menjadi sukses, yakni adalah mampu memainkan peranannya, menggugah emosional penontonnya, ya, sehingga penonton itu merasakan ya asosiasi atau mengalami peristiwa tersebut seakan-akan peristiwa itu menjadi kenyataan gitu loh. Jadi dalam teknik terapi kita biasa menggunakan asosiasi dan diasosiasi itu untuk membuat realitas dalam pikiran seseorang itu, apakah suatu kejadian itu yang berpura-pura menjadi realitas atau kejadian yang realitas menjadi berpura-pura. Nah, ini yang dimainkan oleh para politikus ya, para pemain sandiwara. Sederhananya sekarang ya, kita tahu ya, tiap pemilu ya, TKN ini melaporkan ini, kasus ini begini, kasus ini begini. Dan kita lihat juga ujung-ujungnya yang kena juga ujung-ujungnya juga level-level ya, paling juga level prajurit yang nggak ngerti apa-apa. Kalau kita tembus ke atas tuh nggak ada yang pernah kena ya. Jadi saya dari pemilihan demokratis itu istilahnya pasca reformasi ya, Gus Dur, Megawati, Amin Rais pada waktu itu ya, itu sandiwara yang terbaik yang pernah ada, dan berlanjut kepada SBY ya, berlanjut kepada Jokowi ya, berlanjut kepada sekarang Prabowo dengan Anies. Mereka selalu ya dengan Pak Ganjar, politikus itu pintar memainkan peranannya ya, memainkan sandiwaranya, menjadi tokoh sandiwara. Jadi ada seseorang ya, dia nggak pernah bersentuhan dengan Jokowi, tapi paling benci dengan Jokowi, kan aneh. Gitu maksudnya loh ya. Jadi kalau Anda juga misalnya Anda nggak bersentuhan dengan Anies, saya ngopi dulu. Tetapi Anda benci banget dengan Anies, kan lucu ya. Anies nggak pernah maki Anda, Anies nggak pernah berbuat rugi kepada Anda, Anies nggak pernah ngutang juga sama Anda yang nggak dia bayar, atau Anies juga nggak apa-apa. Jadi Anda cuma melihat semua aja. Ya, Anda bicara BBM naik ya, yang kena kan bukan Anda semuanya. Misalnya kebijakan ini yang naik, yang kena kan bukan Anda semuanya. Jadi seakan-akan persoalan yang umum dikerucutkan menjadi persoalan Anda. Sahabat-sahabat sekalian, itulah realitas ya. Bagaimana saya bilang tadi, ditonton politik ini, politikus itu bersandiwara ya. Hubungan Anda dengan orang tua Anda, dengan saudara Anda yang berbeda pilihan, ya jangan Anda masukkan ke hati ya. Kita tahu ya, ada secondary gain yang diperoleh oleh orang-orang tertentu. Mereka pura-pura begini, mereka mendapatkan kekuasaan. Artinya mereka mendapatkan kekuasaan atau dekat dengan kekuasaan, mereka mendapatkan pulus. Lah kalau Anda apa? Nah gitu loh cara mikirnya. Jadi udahlah, dari zaman kalau kita Islam itu ya, di zaman Khalifah itu juga orang-orang alim, orang-orang ini itu kan perebutan kekuasaan berdasarkan klan, berdasarkan suku, itu kan sangat sangat luar biasa. Bagaimana Muawiyah membela kematian atau wafatnya Utsman, yaitu karena klannya yang kuat.
Ya Muhammadiyah pengen kan segera itu yang bunuh Usman itu di kisos ya. Tapi Ali bilang tenang, perpecahan dulu kita selesaikan. Ya jadi gitu loh ya. Dalam politik kita harus pintar-pintar lah ya. Semua orang ini lagi pakai topeng semua ya. Semuanya pakai topeng saya bilang ya. Ada secondary gain yang diperoleh. Dia menciptakan asosiasi dan disosiasi dalam pikiran Anda. Silakan ya, Anda mau terima nasihat saya atau enggak ya. Yang penting kalau kita susah ya bagusnya ya pikir aja karena diri Anda sendiri dulu. Kalaupun ada di luar itu misalnya kebijakan atau apa, kan yang kena bukan Anda sendiri. Di zaman sekarang ini pintar-pintar lah kita memframe pikiran kita kepada acceptance, penerimaan atau keadaan yang lebih baik ya. Kalau Anda pejuang keadilan nih silakan aja. Itu aja saran saya. Mudah-mudahan ya saya kemarin ke kuburan guru saya Bang Riza Ramli ya, Anda bisa tahu kan orang yang berjuang untuk rakyat ya. Berjuang untuk sepanjang hidupnya yang saya tahu ya meninggalnya begitu-begitu aja bos ya, dikenangnya begitu-begitu aja ya, pikir aja lah sendiri ya. Kalau itu jalan hidup Anda ya apa-apa. Oke, thank you. Assalamualaikum.